Nabi dituduh penyihir, Nabi dituduh sebagai pendusta. Banyak tuduhan kepada Nabi Allah itu. Karena Nabi membawa kitab di masa yang seharusnya. Yang di masa itu banyak ahli-ahli kitab yang sudah mempelajari kitab sebelumnya. Kan sudah dibilang, kitab yang sebelumnya itu lurus apabila ada nabinya, apabila ada rasulnya. Setelah yang mempelajarinya dengan memahami paham pikirnya, itulah yang membuat jadi dia benar, sehingga dia bengkok. Kok benar bengkok? Iya, karena tidak ada pemimpin yang menunjuki jalan yang lurus itu tadi. Gitu sederhananya. Makanya saya tidak mau bercerita benar dan salah di sini. Kita hanya meluaskan pandang pikir kita. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak yang menghafal hadis, yang mengetahui tentang Quran. Satu aja timbul pertanyaannya. Ini yang mengetahui tentang hadis, yang mengetahui tentang Quran, mereka bersama pemimpin zaman akhir ini tidak? Kalau tidak, berarti mereka dikategorikan hanya orang-orang yang benar saja. Ingat, benar belum tentu lurus. Kenapa? Yang membawa jalan yang lurus bukan ahli kitab. Kenapa dibilang mereka benar? Karena bersandar kepada kitab. Nah, itu. Kitab apa? Al-Quran dan hadis. Benar-benarlah. Makanya dengan ada sifat keilmuan merasa benarnya, berhujjahlah, berdebatlah dengan suatu kelompok yang merasa siapa yang paling benar. Dalam cerita ketuhanan tidak sangat dibenarkan bercerita tentang benar dan salah itu. Dalam cerita ketuhanan itu dia hanya berkata iya saja, mengikut kepada Rasul junjungannya. Jawabannya iya saja. Kalau dia tidak iya, maka dia akan tertinggal, dia jauh. Kenapa? Ini perjalanan, kan sudah dibilang jalan yang lurus, jalan yang dibawa oleh nabi-nabi, rasul-rasul, para wali Allah, para pemimpin zaman akhir itu. Apabila kau tidak ikut berjalan dengannya, artinya tarekat yang dibawanya, kau harus bertarekat dengannya, engkau harus bertarekat dengannya. Kata bertarekat itu meyakini apa-apa yang dibawa oleh seorang junjungan itu. Kalau cerita benar salah, udah dari dulu ceritanya benar salah aja terus, maka disitulah masuk namanya fitnah Dajjal itu. Karena Dajjal dia dirana cerita kebenaran itu juga. Tidaklah dengan iblis. Kalau iblis ceritanya tentang maksiat, antara berbuat dengan tidak berbuat. Kalau mengerjakan sholat, berbuat baik. Nanti iblis menggoda, jangan berbuat. Kalau Dajjal tidak di ranah itu. Tetap dibuat sholat itu, tetap dibuat amal baik itu, tetap berzikir itu. Tapi perkaranya, sholatnya yang dimau oleh junjungannya di masa itu tidak. Makanya gak usah heran kalau Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti bagaimana aku sholat, katanya. Artinya apa? Orang-orang yang sebelumnya itu tidak sholat, mereka sholat. Kalau diambil makna sholat itu berdoa, mereka dulu ahli-ahli kitab itu berdoa. Makanya cara berdoa yang ditunjukkan Nabi di masa itu yang 5 waktu itu. Maka di zaman akhir juga nanti sama, disempurnakan lagi dengan cerita sholat itu. Maka di habis sholatnya mereka berzikir menyebut nama Allah, sebagaimana yang termaktub di dalam suatu penggambaran sebuah ayat. Yang sebuah ayat itu nanti dia akan didukung lagi dengan kata yang benar itu dengan gambaran hadis. Ada nggak yang berzikir menyebut nama Allah Allah di Quran? Ada. Ada nggak yang berzikir menyebut nama Allah Allah di hadis? Ada. Berarti kan ada pemimpinnya yang membawa jalan lurus berzikir menyebut nama Allah Allah itu. Maka apabila sudah masuk ke dalam konteks Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum, orang-orang yang bersama Al-Mahdi ini berarti mereka ini berada di jalan yang lurus, mereka ini terpimpin zikirnya. Zikir menyebut nama Allah Allah ini kan sudah ada lama, sejak lama gitu. Saya aja usianya sudah 40 tahun. Dari sebelum saya lahir zikir Allah Allah ini sudah ada pemimpinnya yang memerintahkan tentang zikir Allah Allah ini. Nah, sekarang ini pertanyaannya bukan perkara sudah berzikir menyebut nama Allah, bukan. Sudahkah berzikir menyebut nama Allah Allahnya terpimpin? Sudahkah berzikir menyebut nama Allah Allahnya terpimpin?